Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fatkihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bih wa bi barakati ulumih wa fikum fi darain amin. Qala radhiallahu ankum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih sama-sama Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ditambah lagi nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika di akhirat nanti kita sama-sama mendapatkan keridhaan Allah dan juga mendapat syafaat baginda Muhammad SAW. Oleh karenanya pada malam ini kajian taklim kita yang berjudul atau bertema semua umat manusia akan memasuki pintu gerbang yang terakhir. Umat manusia suatu saat nanti kita sama-sama akan memasuki pintu gerbang yang terakhir yang akan digembok dan disel selama-lamanya. Kecuali ja'a yaumul qiyamah, tatkala datang hari kiamat, semua umat manusia dibangkit dari dalam kuburnya masing-masing. Oleh karenanya, kalau kita di dunia itu masih enak, gampang. Kita masuk pintu gerbang masjid masih bisa keluar masuk. Kita masuk pintu gerbang rumah masih bisa keluar masuk. Kita masuk gerbang DPR MPR itu masih bisa keluar masuk. Tapi kalau masuk pintu gerbang yang terakhir tidak bakalan dibuka selama-lamanya kecuali ketika datang hari kiamat. Apa di antaranya diproses? Proses dalam kubur itu lebih dahsyat ketimbang dengan kehidupan di dunia. Kalau kali di dunia kita diproses sama polisi, kalau kita punya salah itu masih gampang. Tapi lebih rumit lagi, lebih sulit lagi, lebih dahsyat lagi kalau kita memasuki pintu gerbang yang terakhir adalah pintu akhirat. Di mana dalam sebuah kitab ketika saya cari di sini mengatakan wa hakaza doaul mukminin al-ahya. Dan begitu pula doa orang-orang yang beriman adalah orang yang hidup. Artinya kalau doa orang yang beriman, doa orang yang soleh itu diterima doanya oleh Allah. Tapi kalau orang di luar iman, tidak soleh, bahkan mereka tidak beribadah, narkoba iya, mabok iya, judi iya, maksiat iya, gak bakal diterima doanya oleh Allah. Gak masuk tuh ke dalam kuburan orang tua kita. Kenapa? Dirinya sendiri kotor. Sama bagaikan daun kimpul tertimpa air hujan, gak mampir itu air hujan, langsung jatuh di bawah. Iza da'wan lil mayyiti fastajib lahu. Apabila berdoa seperti tadi al-mukminin, orang-orang yang beriman mendoakan untuk keluarganya, saudaranya, tetangganya, muridnya, gurunya yang ada dalam kubur. Lil mayyiti, untuk mayit itu doa, fastajib lahum, maka doa orang mukmin tadi itu, doa orang soleh itu
maka akan diterima doa mereka oleh Allah. Dengan catatan orang itu suci hati, ya, gak pernah menghina orang, gak pernah menghujat orang, gak pernah membunuh karakter orang, maka hal demikian diterima doanya oleh Allah sehingga masuk dalam kuburan keluarga kita atau kedua orang tua kita. Wa ja'ala doa ala atbaqin min nurin. Dan Allah jadikan doa orang mukmin tadi itu, orang yang beriman, atas bak-bak yang dijadikan dari nur-nur doa kita. Masya Allah. Jadi kalau kita berdoa itu ditanggapi oleh malaikat, ditaruh malaikat di mana bak-bak yang terbesar yang dibuat dari nur-nur cahaya doa. Itu sampai Pak kemana? Kubur orang tua kita atau keluarga kita. Maka siapapun orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu haram, doa orang tua itu haram, maka orang demikian udahlah, kalau mati nggak usah kita sholatin, itu aja. Udahlah, nggak usah kita tahlilin, udahlah nggak usah kita ziarah kuburannya, dia ada rasa maksudnya ya kubur begitu. Summa ata bil mayit itu, kemudian datang doa mayit itu, ya. Kemudian datang doa mayit itu, faqila lahu, doa berkata lahu kepada mayit tadi itu dalam kubur, doa berkata kepada mayit dalam kubur. Ketika kita baca masuk itu doa menjumpai mayit, maka doa berkata, apa kata doa? Hazihi hidayatun ilaik, kata doa. Ini hai mayit, doa untukmu yang dikirimkan dari keluarga kamu yang hidup. Masya Allah. Kata doa begitu ngasih tahu. Haji Sayati, ini doa untuk kamu, dari saudara kamu, dari guru kamu. Dikasih tahu tuh doa. Ya. Qala Rasul berkata, mal mayitu fi qabri, bermula mayit itu yang ada dalam kubur, kal ghariqin mughawis, seperti kita kecebur di tengah-tengah lautan. Mayit yang ada dalam kubur sama seperti kita kecebur di tengah-tengah lautan. Masya Allah. Al-mughawis adalah orang yang hidup itu menolongi kepada mayit itu. Umpama saya mati, umpama saya kecebur, ente ulurkan itu tambang gandum yang kuat. Ente menurut saya bawa motor bot di tengah laut, ente bawa apa? Bawa gadung, tambang yang kuat. Ente tenggelamkan itu gadung yang kuat atau tambang yang kuat. Saya pegangan. Ente angkat tuh gadung tuh. Ente angkat gadung sehingga saya selamat. Girangnya luar biasa. Begitu pula orang yang mati. Jadi Fatihah itu, doa itu, tahlil itu adalah seperti bagaikan gadung orang yang tenggelam kita tolong, selamat sehingga. Ya, coba kalau nggak ada doa nggak bakal selamat kita. Tanziru da'watan talhaquhu, dan mayit itu menunggu doa. Masya Allah. Mayit yang dalam kubur menunggu doa dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, dari saudaranya, dari tetangganya. Mengharapkan tuh Pak, nih nanti kita masing-masing merasa ini ketika dalam kubur. Mengharapkan kita, ya.
talqatu yang menolong mayit itu. Jadi doa itu adalah menolong mayit min abihi, terutama dari bapaknya. Tuh. Anak kita ada dalam kubur, kita doakan sampai tuh. Kita sebagai orang tua ada dalam kubur, didoain sama anak sampai tuh. Kita ada dalam kubur, didoain sama guru kita sampai tuh. Sampai Pak. Yang kedua, wa akhihi, dari saudaranya. Nah itu. Dari saudaranya. Apakah dari saudara satu bapak satu ibu? Apakah dari saudara bapak ibu anak ponakan? Ya. Atau juga termasuk apa namanya itu? Cucu. Itu yang diharapkan oleh mayit yang ada dalam kubur. Tapi kalau kebablasan, tidak didoakan sama bapaknya, tidak didoakan sama anaknya, tidak didoakan sama saudaranya, maka keblangsek kita dalam kubur. Siapa yang menolong? Tidak ada. Ya. Wa sadiqaha wa sadiqihi lahu. Dan juga almarhum itu mayit yang dalam kubur, mereka adalah mengharapkan doa min sadiqi. Sadiq apa sadiqun? Kawan. Dari kawan. Seperti kita nih. Kawan satu pengajian, ya kan? Kawan satu bisnis, kawan satu kantor, kawan teman mancing, ya kan? Ya kan? Semua kawan satu sholat berjamaah, semua itu Pak, sampai yang penting kawan itu kita mukminin, orang yang beriman, sampai itu. Masya Allah. Faizal hakatu wa kana ahabbu ilai min dunya wa ma fiha. Masya Allah. Maka apabila doa itu bertemu kepada mayit, ketika kita baca selesai langsung masuk ke doa ke dalam kubur, bertemu dengan mayit, doa menemukan mayit, gitu. Ya. Dan adalah doa itu cinta kepada mayit. Masya Allah. Doa cinta kepada mayit, memeluk mayit itu doa itu dalam kubur. Ya. Minad dunya wa fiha. Doa yang kita baca, doa yang kiai ulama baca, doa yang sudah kita baca, doa yang kawan kita dibaca, minat dunia wa fiha, besarnya seperti dunia itu doa. Itu doa yang kita baca besarnya seperti dunia, entah isinya. Jadi adalah besaran doa ketimbang dengan dunia. Makanya maaf orang-orang kaya, tanamkanlah hati dermawan. Kalau orang tua orang kaya itu anaknya harus ada jasa sama kiai, ada jasa sama ustaz. Kenapa? Sebab doa itu lebih besar ketimbang dengan dunia. Beli itu alfat kiai baca doa. Pantas begitu, ya kan? Kenal saking besarnya doa. Dia kadang makasih ustaz begitu doang ya. Begitu. Harus murah hati sama kiai, dia punya jasa besar terhadap doa untuk mayit keluarganya seharusnya. Kasih tuh. Begitu beli apa tiga apa? Enova. Begitu. Apa ras begitu seharusnya. Artinya kan ada al-jazaa'ul ihsan ila ihsan. Kalau orang berbuat baik, apalagi kiai ulama, balas baik lagi. Kalau terima kasih sama kiai gitu doang, terima kasih doang ya. Gitu kan. Wa inna hadayal ahya lil amwat ad-doa, bahwa hadiah orang yang hidup itu untuk yang mati
Yang pertama kata Nabi adalah doa. Ya, doa yang pertama. Yang kedua wal istighfar adalah ucapkan istighfar di dalam di atas kuburan orang tua kita. Masyaallah. Mana bacanya? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha, sampai itu masuk dalam kubur. Masya Allah. Yang ketiga wa tahlilu, bacakan tahlil orang tua kita, keluarga kita di dalam kubur. Masya Allah. Bacakan tahlil itu La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Satu kali ucapkan tahlil itu dibawa, diangkat oleh malaikat ke langit. Lalu malaikat laporkan, ya Allah, pada malam ini, pada hari ini, si fulan dibacakan tahlil oleh kiai, anak kamu yang soleh mengundang kiai untuk menyampaikan tahlil. Disampaikan itu oleh Allah dari malaikat, langsung dibawa kabur. Itu selama itu jenazah masih diseksa, maka malaikat berkicauan terus, nangis terus malaikat. Minta ampun kepada Allah sampai saatnya jenazah mayit dalam kubur diampuni oleh Allah. Barulah berhenti malaikat berkicauan. Satu kali ucapan la ilaha illallah, apalagi kalau 50 kali baca, orang 50 udah berapa jumlahnya? Maka kalimat Allah ini adalah sangat tinggi. Ya, dia punya hikmahnya, dia punya kebesarannya, keagungannya. Ini kagak haram katanya, nggak boleh ziarah kubur, nggak boleh baca tahlil. Monyong kalau. Wat tahmid, dan bacakan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu disuruh bacain di atas kubur atau ketika ziarah kubur. Wa tahmid, dan juga ucapan-ucapan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Iza ruh baqiyatun, inna ruha baqiyatun. Bahwa ruh itu kekal. Fala tan adam bil maut. Kematian tidak sampai di situ, atau kematian tidak habis. Makanya ulama kai salah kaprah. Kalau beliau mengatakan orang sudah mati ngapain ditahlilin, orang sudah mati ngapain diziarahin, orang sudah mati ngapain didoain, ngapain dibacain Yasin, sudah mati, udah nggak tahu apa-apa, goblok. Ya. Dikatakan sini begitu. Wala tan adam bil mauti. Kematian tidak sampai di situ, atau kematian tidak habis. Terus hidup. Hidup gak bakal habis. Gitu. Wa innamal masara wal mu'aqibah yal arwah min
yal arwah dunal ajsad, bahwasanya kematian itu adalah berbekas. Apa tuh? Kita ngaji, nanti putih ke dalam kubur ada bekasnya. Ya, kita sholat berjamaah, itu ketika kita mati ada bekasnya. Kita puasa sunnah, sholat sunnah, itu semua ada bekasnya dalam kubur. Jadi nggak habis-habisnya disambung sama anak kita yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Itu terus menerus. Ya jelas kalau mereka dalilnya cuma sepotong di zaman Nabi Adam, ingkut amalu sampai situ ya memang kan ada 3 unsur faktor. 3 unsur faktor yang membela kita dalam kubur. Yang pertama, sedekah jariyah adalah sedekah jariyah yang mengalir terus. Kenapa mereka sampai situ doang? Ingkut amalu putus amalnya. Lah iya, tapi yang 3 tidak dibaca. Yang kedua, al-ilmu yang tamobi adalah ilmu yang bermanfaat. Nih, kita sampai ngaji nih. Ini ilmu ente nanti sama kuburan bermanfaat. Asbab ente tidak diseksa, maka dibimbingkan oleh ilmu ente yang sekarang ente ngaji. Neraka dibimbingkan, dipager ya oleh ilmu ente yang sekarang ente ngaji nanti di akhirat. Ya. Yang kedua, awalan soleh, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian wahyal arwahu dunal ajsad, dan ruh itu beda daripada badan kita. Tuh. Ruh itu beda daripada badan kita. Maka di antara jasad kita ini ada jirim, ada jisim. Biar paham nih. Masuk ke akidah kalau masalah neraka kubur. Ada jirim, ada jisim. Apa itu jirim? Jirim ialah yang menggerakkan seluruh badan kita, itu jirim. Tangan kita bisa bergerak, ini jirim. Tangan kita kalau makan bisa memasukkan ke mulut, ini jirim. Kita makan, mangan, kita ngunyah, itu jirim. Kaki kita bergerak, pergi ke sana kemari, itu jirim. Ya, itu jirim. Kemudian jirim itu adalah menggerakkan seluruh badan kita. Jisim adalah badan. Ya. Maka jirim itu numpangnya di jisim. Jirim numpangnya di jisim, di badan. Kalau jirim itu keluar dari jisim, maka kita badan tidak bisa bergerak lagi. Garis miring inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu perbedaannya. Makanya jirim ini dikatakan sifat bako. Sifat artinya ada permulaannya, bako kekal. Ya. Jadi jirim ini ada permulaannya, tapi tidak ada penghabisannya, kekal selama-lamanya. Tapi kalau jisim sifat hudusun, sifat baru. Ya. Apa sifat baru? Sifat baru artinya bisa berubah-ubah, bisa hidup, bisa mati. Ya. Bisa hidup, bisa mati, bahkan bisa habis badan kita yang utuh ini. Itu. Maka yang menjadi pokok persoalan nanti ketika masuk ke pengadilan umum adalah jirim kita yang tanggung jawab besar di saat kehidupan kita di dunia. Makanya kita diharapkan untuk menghujat orang, untuk membunuh karakter orang, untuk menghasut orang, tidak boleh. Ya, dosa besar itu. Wa innal ajsadu la tub'asu wa la tus'al wa la tuhsyar. Bahwa yang namanya jisim itu atau badan itu tidak dibangkit tuh, dan tidak dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Yang dikumpulkan adalah ruh kita, jirim kita.
badan tidak dikumpulkan. Innal maita yaqudu wa huwa yasma'u khutwat musayyi'i fala yatakallamu syai'un. Bahwa mayit itu yang ada dalam kubur yaqudu, dialah adalah duduk. Ya. Mayit dalam kubur duduk ketika kedatangan malaikat menduduki mayit itu. Masya Allah. Duduk, teman kita lihat. Wa ismu khutwah, dan mayit di dalam kubur itu dia mendengar suara tindakan manusia. Kita melangkah nih, suara kaki kita dia dengar di mayit dalam kubur. Ya, kemudian wa yusyaihi, baik yang mengantar itu jenazah, artinya jenazah digotong di burung batang, tapi dengar suara tindakan kita, ketuprak. Dengar itu mayit. Masya Allah. Dengar itu mayit. Tapi kalau mayit yang beriman, asri'u ila mawdhumil karim. Kata mayit yang beriman, mayit yang ahli ibadah di dunia. Asri'u ila mawdhumil karim. Hai para jamaah yang mengantar aku tempat istirahatku yang terakhir, cepat-cepat antar aku ke rumahku. Ada kuburan itu. Ila mawdhumil karim, kata mayit orang beribadah, kena tempatku itu sudah dijadikan oleh Allah mahmudan wa ba'su mahmudan. Allah jadikan tempatku itu adalah suatu, Allah bangkitkan sebagai tempat yang terpuji. Masya Allah. Dihormati sama Allah kuburan kita tuh. Sampai gitu tuh, yang mengatakan begitu. Khutwah, dan mayit itu mendengar suara tindakan manusia yang mengantar ke kuburan. Musyaihi, yang mengantar, fala yatakallamu syai'un, maka mayit itu tidak berbicara sesuatu, tidak berbicara apa-apa. Nggak bisa dia berbicara. Ya. Cuman kitanya kagak dengar, roh kita dengar, mayit dengar, kitanya yang gotong, yang ngantar mayit itu tidak dengar. Illa qabrahu, kecuali kuburan yang berbicara. Masya Allah. Kuburan Pak, tempat kita dikuburkan itu bisa berbicara. Sama mayitnya dalam kubur, sama kita dalam kubur berbicara. Itu kuburan. Apa kata kuburan? Waihaka ibnu Adam, God nazal, God hazal tani. Kata kuburan begitu. Kesian anak Adam, kata kuburan. Kuburan kesian sama anak Adam. Sungguh kau tidak bisa lari, kata kuburan, dari sisiku. Tuh kata kuburan tuh. Sungguh kamu tidak bisa lari dari sisiku. Gak bisa lari tuh kita, kata kuburan. Wazarta biki, kata kuburan. Dan kamu mau lari kemana, Buyung, kata kuburan. Biki, kamu udah saya gencet, kata kuburan. Saya hempit, kamu lari kemana, kata kuburan. Masya Allah, takut kita Pak. Kalau mendengar hadis ini, kitab ini dari baginda Kanjeng Rasulullah, takut kita. Ini manusia mana nggak ada sadarnya. Mungkin kalau mereka ini ada suara jeritan orang sesat dan kubur, ini majlis taklim kita penuh, tol ditutup penuh. Saking takutnya dalam kubur. Wahwali wadududi, kata kuburan, ya kata mayit. Dan kuburanku penuh oleh ular-ular tanah. Maka saya katakan, yabdil jismu wa tabqal ruh. Badan kita hanya untuk santapan cacing tanah dan berkelang tanah.
nggak ada artinya semua. Di dunia kayak gajah, budaya, gemuk, kerbau. Tapi ketika mati, maka tidak ada harganya, cuma untuk santapan cacing tanah dan berkelang tanah. Yang perlu, yang tetap yang kekal selama-lama tidak mati adalah ruh kita. Maka bagi orang yang salah paham, salah tafsir, bahwa orang mati sudah cukup jadi tahlil, jadi doain, jadi baca Yasin, itu mereka adalah hadis yang sampai di situ belum benar dalam masalah untuk kita. Ya. Bima ad-tali, yang telah kau janjikan padaku, tuh kata kuburan. Kamu numpang hai manusia di atas aku, kamu berdiri seinjak-injak, ya. Tapi kamu nggak mau beribadah di dunia, nggak mau ngaji, nggak mau puasa, nggak mau sholat. Sekarang saatnya aku hempit kuburanmu, aku hempit badanmu, kata kuburan begitu. Masya Allah. Oleh karenanya manusia nanti ketika dibangkit dari dalam kuburnya, ditiup oleh sangkakala malaikat Israfil, bangun dari dalam kubur itu seperti jamur. Setelah bangun jatuh, plak. Kemudian dimasuki ruh kita masing-masing ke jasad kita. Berkata tuh ruh, walifakhab bisuri faizahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana mambasana mimma qadina haza ma wadir rahman wa sadaqal mursalin. Ketika ditiup itu seluruh kuburan, belahan dunia kuburan oleh malaikat Israfil, maka bangun tuh ruh kita keluar dari kuburan. Maka semua mayat berkata, qalu mambasana mimma qadina. Ya Allah, siapa ini yang mengeluarkan aku dari dalam kubur? Siapa ini yang membangkit aku dalam kubur? Tapi kalau beriman, alhamdulillah, sudah saatnya sampai hari kiamat. Orang yang ahli ibadah, karena kiamat itu lebih nikmat ketimbang dengan nikmat kubur. Tapi kalau orang yang ahli maksiat di dunia tidak mau beribadah, jauh daripada kiai, menghujat habaib, menghancurkan dari habaib, membunuh karakter habaib, maka ketika dibangkit dari dalam kuburnya, mereka berkata, "Pucuk buset deh." Itu kata mayat. Kenapa? Sebab orang yang ahli ibadah, orang yang tidak ibadah, yang ahli maksiat, mereka ini diperlihatkan oleh Allah bahwa hari kiamat itu lebih dahsyat seksanya ketimbang dengan seksa kubur. Maka mereka kasih masalah, di kubur diseksa, hari kiamat lebih dahsyat lagi. Mereka berkata, "Ujung busetnya," kata begitu. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya, kita semakin tua untuk menghabiskan kehidupan kita sebagai bonus, apalagi yang melebihkan daripada umur Nabi, itu kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Kita isi sisa umur kita dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Demikianlah beberapa masalah yang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada umat muslimin seluruh dunia dan khususnya kita yang ada di sini. Mudah kita semua mendapatkan husnul khatimah. Mendapat syafaat dari Nabi
dan Allah jamin bahwa diri kita ini akan menuju ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.